Bayangkan sebuah dunia di mana keadilan dijalankan dengan cara yang sangat aneh. Di mana, untuk setiap pelanggaran hukum, bukan pelakunya yang dihukum, melainkan seseorang yang sama sekali tidak bersalah, rela mengambil alih hukuman tersebut. Bagaimana perasaan Anda jika mengetahui bahwa dosa Anda bisa dihapuskan dengan pengorbanan orang lain? Bagi sebagian besar dari kita, gagasan ini mungkin terdengar aneh dan sulit diterima. Namun, inilah salah satu konsep inti dalam kekristenan, bahwa penyaliban Yesus Kristus menjadi jalan bagi umat manusia untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi dan mengkritisi konsep penebusan dosa melalui penyaliban Yesus. Dengan menyelami berbagai sudut pandang filosofis, teologis, dan etis, kita akan mencoba memahami apakah benar kematian satu orang dapat menebus dosa banyak orang, dan apakah konsep ini masih relevan dan dapat diterima dalam konteks moral dan keadilan saat ini. Mari kita mulai dengan membuka tabir dari salah satu doktrin yang paling kontroversial dan penuh makna dalam sejarah agama manusia. Konsep penyaliban Yesus sebagai penebusan dosa adalah salah satu doktrin inti dalam kekristenan. Menurut kepercayaan Kristen, Yesus Kristus, yang dianggap sebagai anak Allah, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Doktrin ini didasarkan pada pemahaman bahwa dosa-dosa manusia memisahkan mereka dari Allah, dan bahwa pengorbanan Yesus adalah cara untuk memulihkan hubungan tersebut. Pertanyaan utama yang muncul adalah mengenai logika moral di balik pengorbanan satu individu untuk menebus dosa orang lain. Dalam sistem hukum modern, tidaklah adil jika seseorang yang tidak bersalah dihukum untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Mengapa dalam konteks teologi, prinsip ini menjadi diterima? Keadilan konvensional mengharuskan individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, bukan memindahkan hukuman kepada pihak yang tidak bersalah. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa kematian Yesus harus menjadi mekanisme untuk pengampunan dosa orang lain. Secara logis, tidak ada hubungan langsung antara seseorang yang mati dengan pengampunan dosa orang lain. Kematian adalah akhir kehidupan fisik seseorang, sedangkan dosa dan pengampunannya adalah masalah moral dan spiritual. Dalam banyak agama kuno, termasuk Yahudi sebelum era Kristen, pengorbanan binatang dianggap sebagai cara untuk menebus dosa. Namun, ide bahwa kematian seorang manusia, apalagi yang dianggap sebagai Tuhan, bisa menjadi pengorbanan yang menghapus semua dosa manusia, merupakan hal yang sangat aneh. Apakah pengorbanan ini bersifat simbolis, atau benar-benar memiliki kekuatan untuk menghapus dosa secara harfiah? Kritik lain yang muncul adalah mengenai definisi dosa itu sendiri. Dalam pandangan teologi Kristen, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Namun, apakah dosa-dosa yang dilakukan manusia betul-betul membutuhkan pengorbanan yang begitu ekstrim? Mengapa Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun, memerlukan sebuah pengorbanan darah untuk memaafkan dosa? Salah satu kritik utama terhadap konsep penebusan dosa melalui penyaliban Yesus adalah pertanyaan, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa perlu melakukan tindakan yang begitu absurd dan dramatis hanya untuk mengampuni dosa manusia? Dalam banyak tradisi teologis, Tuhan digambarkan sebagai entitas yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Dia memiliki kekuatan tak terbatas dan bisa melakukan apa saja tanpa batasan. Sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Dia memiliki kemampuan untuk mengampuni dosa tanpa syarat. Lalu, mengapa Tuhan harus menjalani proses yang begitu kompleks dan penuh penderitaan untuk mengampuni dosa manusia? Mengapa Tuhan harus turun ke bumi, menjadi manusia, dilahirkan oleh seorang wanita, hidup sebagai manusia biasa, dan kemudian mati dengan cara yang kejam di kayu salib? Bukankah Tuhan, dengan segala kekuasaannya, bisa langsung mengampuni dosa manusia tanpa harus melalui drama penyaliban? Bagi banyak orang, konsep ini tampak seperti drama yang absurd dan tidak masuk akal.
Jika Tuhan benar-benar Maha Kuasa, Dia bisa langsung mengampuni dosa manusia tanpa perlu proses yang rumit. Tuhan bisa langsung mengampuni dosa manusia tanpa syarat melalui kasih dan rahmat-Nya. Tidak perlu ada penyaliban atau pengorbanan darah. Tuhan bisa menetapkan bahwa dosa diampuni melalui pertobatan dan penyesalan dari manusia. Dengan demikian, fokusnya adalah pada perubahan hati dan tindakan, bukan pada pengorbanan dari kematian orang lain. Ada juga kritik dari sudut pandang interpretasi Alkitab. Beberapa sarjana teologi mengklaim bahwa penekanan pada penebusan melalui darah Yesus adalah hasil interpretasi tertentu dari teks-teks Alkitab. Dalam beberapa bagian, Yesus sendiri lebih menekankan pada kasih, pengampunan, dan pemulihan hubungan dengan Tuhan, tanpa menyebut pengorbanan darah. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah konsep penebusan dosa melalui penyaliban adalah bid'ah, yang dibuat-buat oleh generasi Kristen awal? Yang bahkan Yesus sendiri tak pernah secara terang-terangan berkata, bahwa Dia akan menebus dosa manusia dengan kematiannya. Ada pandangan bahwa konsep penebusan dosa melalui penyaliban Yesus adalah bid'ah, sebuah inovasi yang dibuat oleh generasi Kristen awal, dan bukan bagian dari ajaran asli Yesus. Ketika kita melihat sejarah kekristenan, kita menemukan bahwa ajaran-ajaran Yesus tidak ditulis langsung oleh Yesus sendiri, melainkan oleh para pengikutnya beberapa dekade setelah kematiannya. Kitab-kitab Perjanjian Baru, termasuk Injil, ditulis oleh para rasul dan pengikut Yesus, yang mencoba menginterpretasikan pengalaman mereka bersama Yesus dan peristiwa penyaliban. Dalam proses ini, ada kemungkinan bahwa penafsiran mereka dipengaruhi oleh konteks budaya dan teologi saat itu. Jika kita melihat ajaran-ajaran Yesus yang tercatat dalam Injil, banyak di antaranya yang menekankan kasih, pengampunan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yesus mengajarkan tentang pentingnya mengasihi musuh, mengampuni orang yang bersalah, dan hidup dengan rendah hati. Yesus juga sering berbicara tentang kerajaan Allah dan bagaimana manusia harus bertobat dan beriman untuk masuk ke dalamnya. Namun, tidak ada pernyataan eksplisit dari Yesus yang mengatakan bahwa kematiannya akan menebus dosa umat manusia. Salah satu tokoh kunci dalam penyebaran kekristenan dan pembentukan doktrin Kristen adalah Rasul Paulus. Paulus menulis banyak surat yang menjadi bagian dari kitab Perjanjian Baru, dan sangat berpengaruh dalam mengembangkan teologi Kristen awal. Dalam surat-suratnya, Paulus menekankan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa manusia, dan bahwa melalui kematiannya, umat manusia dapat berdamai dengan Tuhan. Beberapa sarjana berpendapat bahwa doktrin penebusan dosa melalui kematian Yesus merupakan interpretasi pribadi Paulus daripada ajaran langsung dari Yesus sendiri. Konsep penebusan dosa melalui penyaliban Yesus banyak didasarkan pada tulisan-tulisan Paulus, namun, kritik terhadap peran Paulus mengemuka, mempertanyakan otoritasnya dalam menetapkan doktrin yang fundamental bagi agama Kristen. Pertanyaan utama yang sering diajukan adalah, mengapa surat-surat yang ditulis oleh seseorang yang bukan nabi, yang dia tulis di dalam penjara, harus disucikan dan dijadikan pedoman ketuhanan? Paulus tidak memiliki otoritas sebagai nabi atau sebagai salah satu dari 12 rasul Yesus. Mengapa interpretasinya harus dianggap kebenaran? Ajaran Paulus tentang penebusan dosa melalui penyaliban Yesus tidak sepenuhnya konsisten dengan ajaran Yesus sendiri. Para nabi dalam Perjanjian Lama tidak pernah menyinggung konsep penebusan dosa melalui pengorbanan manusia. Dalam tradisi Yahudi, dosa diampuni melalui pertobatan, doa, dan pengorbanan hewan di bait suci. Penekanan pada pengampunan dosa melalui pengorbanan manusia, khususnya penyaliban, adalah sesuatu yang baru, dan bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Kritik terhadap peran Paulus dalam pembentukan doktrin penebusan dosa melalui penyaliban Yesus, adalah valid dan layak dipertimbangkan. Sebagai seseorang yang tidak memiliki status nabi, dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Tuhan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, otoritas teologis Paulus memang bisa dipertanyakan. Dengan mempertimbangkan poin-poin tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep penebusan dosa melalui penyaliban bisa dianggap sebagai bid'ah.
Konsep bahwa dosa dapat dihapuskan melalui kematian seseorang juga menimbulkan pertanyaan etis. Apakah ini mendorong orang untuk menganggap remeh dosa karena ada jaminan pengampunan melalui penebusan? Bagaimana pengaruh konsep ini terhadap perilaku moral umat Kristen? Apakah ini mendorong tanggung jawab pribadi atau justru sebaliknya, umat Kristen akan hidup penuh dosa karena jaminan bahwa dosa mereka telah tertebus? Menurut doktrin ini, dosa-dosa manusia dapat diampuni melalui iman kepada Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Konsep ini bisa disalahartikan oleh umat Kristen, sehingga mereka merasa bebas untuk berbuat dosa karena percaya bahwa dosa-dosa mereka telah tertebus. Hal ini dapat mengacaukan tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Menurut ajaran Kristen, Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, dan melalui iman kepadanya, seseorang dapat menerima pengampunan dosa dan hidup kekal. Ini berarti bahwa dosa-dosa masa lalu, sekarang, dan bahkan masa depan, bisa diampuni jika seseorang percaya kepada Yesus. Namun, pemahaman ini bisa disalahartikan sebagai lisensi untuk berbuat dosa tanpa konsekuensi moral atau spiritual. Konsep ini bisa mendorong perilaku yang tidak bertanggung jawab. Jika seseorang percaya bahwa semua dosa mereka akan diampuni tanpa syarat, asalkan mereka memiliki iman, ini bisa mengurangi rasa tanggung jawab terhadap tindakan mereka. Orang Kristen merasa tidak perlu menjaga perilaku etis dan moral, karena mereka yakin bahwa dosa-dosa mereka akan diampuni. Keyakinan bahwa dosa sudah tertebus, dapat mendorong tindakan kriminal, seperti kejahatan, penipuan, atau perilaku merugikan lainnya. Jika banyak orang dalam masyarakat memegang pandangan ini, tatanan sosial bisa terganggu, karena norma-norma moral dan hukum akan diabaikan. Ketika norma-norma moral dilanggar secara luas, tatanan sosial bisa terancam. Masyarakat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan dan etika bersama, untuk menjaga keteraturan dan kedamaian. Jika konsep penebusan dosa digunakan sebagai pembenaran untuk berbuat dosa tanpa penyesalan atau perubahan, ini bisa mengarah pada meningkatnya tingkat kejahatan. Sistem keadilan bisa kacau jika pelaku kejahatan merasa bahwa mereka tidak perlu bertanggung jawab karena dosa mereka sudah ditebus. Konsep penebusan dosa ini adalah dasar dalam kekristenan, namun konsep ini membuka ruang untuk diskusi dan perdebatan mengenai logika dan moralitas di baliknya. Seperti banyak aspek dalam teologi, hal ini adalah salah satu topik yang akan terus menjadi bahan refleksi dan pemikiran bagi umat manusia.